Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan. Terima kasih atas segala anugerah-Mu Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami Tuhan. Kami mau duduk diam di hadirat-Mu Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, jika kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan melingkupi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa bagi setiap kami. Cinta-Mu tak terbatas Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau diam di hadirat-Mu. Penuhi hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Penuhi
hati setiap kami. Jamah hati setiap kami. Kami rindu Tuhan lawat kami. Sebab Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang mulia Yesus. Terima kasih. sama-sama katakan amin, haleluya. Sebab Tuhan memberikan kuasa kepada setiap kita.
kekuatan. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Haleluya. Saatnya kami
kami bersyukur punya Tuhan yang hebat, yang ajaib. Kami bersyukur punya Tuhan yang heran, yang bisa kami andalkan di dalam segala perkara. Yang bisa menjadi tempat perteduhan kami, perlindungan kami. Tuhan yang bisa jadi tempat sandaran kami. Kan itu kami bersyukur. Tuhan terima kasih hari ini kedatangan kami di tempat ini sebagai bukti. Kami beriman, kami percaya kepada Tuhan. Sebagai bukti kami terus mengandalkan Tuhan. Dan kami juga bersyukur punya Tuhan yang firman-Nya bisa kami juga andalkan. Firman yang bisa menerangi langkah kami, menuntun kami, firman yang memerdekakan. Firman yang menyembuhkan, firman yang menguatkan kami. Karena itu kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap dengarkan firman-Mu. Kita yang siap bersama kita katakan amin. Kita deklarasikan 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Satu ayat akan kita baca bersama-sama hari ini. Oke, Ulangan 8 ayat yang ke-18. Kita akan berangkat dari firman Tuhan ini untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oke, kita baca bersama 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud untuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Sekali lagi kita baca dengan lebih semangat tentunya. 2, 3. Tetapi haruslah kau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepada kamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud untuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Katakan amin. Bisa lihat sebelahnya, katakan shalom. Oke, luar biasa. Bisa tanya ke sebelahnya, tanya aja. Emang nggak ada pendeta lagi yang khotbah di sini gitu. Dia lagi. Apakah anginnya bisa diatasin sedikit? Oke, tolong. Iya, kepala makin jarang rambutnya. Jadi sangat terasa ketika tertiup angin. Seger sih, cuman masuk angin. Nah, Bapak Ibu, masih dalam tema The Year of the Great Commission. Hari ini kita akan lanjutkan. Kita sudah belajar serial tentang gimana kita kerja. Kita bisa mengalami kesuksesan. Dulu katanya kita harus kerja keras. Kerja keras itu menopang kesuksesan kita. Karena firman Tuhan pun mengatakan kita harus bekerja dengan rajin. Orang yang rajinlah yang bisa makan katanya. Kemudian berkembang bahwa enggak cukup kerja keras saja, tetapi harus diimbangi juga dengan yang namanya kerja cerdas. Kerja keras saja hanya otot yang akan mungkin terbentuk, saudara. Tapi dengan kerja cerdas, otaknya turut bermain. Nah, di sanalah kita akan bisa bekerja dengan jauh lebih efektif. Bukan hanya efektif, tetapi juga efisien. Kalau efektif itu bekerja dengan benar. Efisien itu bekerja yang benar. Terjemahkan sendiri. Efektif itu kira-kira kalau musim hujan jangan jualan es. Itu efektif. Ya. Kalau musim hujan jualan es, cuannya dikit lah, untungnya dikit.
Kalau musim hujan katanya jualanlah payung. Itu pakai hikmat saudara. Kerja cerdas, efisien menggunakan segala sumber daya dengan baik. Itu akan jadi efisien. Ya, sedikit sumber daya yang kita gunakan hasilnya lebih banyak saudara. Nah, kerja keras dan cerdas sudah. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah love what you do and do what you love. Artinya kita harus nikmati kerjaan kita, nikmati usaha kita, nikmati keseharian kita. Amin, saudara. Karena salah satu kuncinya itu, saudara. Kalau kita nikmati, mencintai, ada passion yang lebih besar tentunya. Mungkin belum ideal kerjaan yang kau lakukan saat ini yang ada padamu, tapi yuk kita cintai. Pasangan kita juga enggak ada yang ideal. Di sini belum banyak yang menikah ya. Tapi yuk kita cintai dan belajar cintai. Enggak akan pernah bosan. Terima kasih buat amin ya. Kayaknya aminnya udah enak banget ya. Ya gitu juga kalau kerjaan kita cintai. Waduh seperti kita jatuh cinta saudara. Gunung akan ku seberangi, lautan akan ku daki. Akan ku kejar cintamu. Kejarlah daku, kau ku tangkap. Itu film zaman dulu saudara. Pemerannya adalah Lydia Kandau. Kenapa saya tahu? Karena saya nonton bersama istri saya. Tapi nggak tahu ceritanya apa. Film lucu-lucuan. Yang penting bisa nonton berdua. Itu aja daripada di rumah diusir sama mertua, saudara. Saya berangkat nonton. Katakan haleluya. Curhat ya Pak, emang. Nah hari ini kita akan belajar. Semuanya udah. Nah kita tinggal yang ini. Building wealth. Yang artinya adalah membangun kekayaan. Enggak suka kaya ya. Nah, apa udah lupa kata kaya. Ya membangun kekayaan. Tetapi kekayaan yang dalam tanda kutip. Nanti kita akan mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Enggak melulu kekayaan bersifat materi. Ada 5 poin tetapi mungkin hari ini hanya 2 poin saja. Nanti kita lanjutkan, sengaja saya kosong-kosongin supaya minggu depan nanti saya khotbah datang lagi. Kalau saya udah isi nanti, itu lagi khotbahnya. Gue udah tahu isinya. Ya, sengaja saya kosongin ya supaya pengen ada rasa ingin tahu. Ya, jadi enggak bersifat yang materi aja. Itu hanya bonus di dalam. Pak, apakah yang namanya kekayaan, duit enggak terlalu sensitif kita bicarakan di dalam gereja. Banyak hamba Tuhan enggak mau menyampaikan firman Tuhan ini karena takut dianggap pendetanya sedang butuh duit. Kalau saya sedikit beda. Saya udah diajarin gembala. Saya berani sampaikan firman Tuhan ini karena juga saya memang sedang butuh duit. Bukan itu bercanda saudara. Supaya seru aja. Ini jam 1 nih saudara, jam 12, jam-jam lapar saudara. Ya supaya kita ngerti semua. Apa sih kekayaan yang dimaksud dengan Tuhan? Kalau tadi dikatakan bahwa Tuhan memberikan kekuatan. Untuk apa? Memperoleh kekayaan. Nah, kekuatan inilah yang kita mau bicarakan dan kita renungkan hari ini. Kalau masalah harta, duit yang nanti akan terima, itu hanya side effect atau efek samping atau bonusnya saja. Kalau kita sudah melakukan menerima
kekuatan yang Tuhan siapkan tentunya buat kita dan juga harus kita usahakan. Selama hidupnya Tuhan Yesus ketika dia melayani dunia, kalau kita perhatikan, dia itu lebih banyak mengajarkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan harta, keuangan, duit, dia lebih banyak. Dari 39 perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, 11 perumpamaan itu ada hubungannya dengan harta, dengan keuangan, dengan talenta, dan yang sejenisnya. Artinya dia lebih banyak mengajarkan itu buat kita semua. Karena Tuhan Yesus juga tahu semua kita butuh yang namanya duit. Segala sesuatu butuh uang. Tapi uang bukan segalanya. Oh, nggak butuh uang. Katakan bersama saya, segala sesuatu butuh uang. Uang bukan segalanya. Amin, setuju ya saudara ya? Kita bisa beli pesta pora, bisa. Tapi kita nggak bisa beli kebahagiaan. Kita bisa beli ranjang yang enak. Tapi kita nggak bisa beli tidur yang nyenyak. Anak saya tempat tidurnya lumayan enak. Tapi kemarin 2 hari lalu dia bilang sama saya, "Pak, kan saya ajak olahraga, nggak mau, aku ngantuk," tuh dia. Sorenya, "Kenapa kamu nggak olahraga tadi?" "Aku nggak bisa tidur, tidurnya cuma sejam." Dia pikir dia mau didoain sama saya. Apa yang saya katakan? Syukur. Saya suka bercanda sama anak saya. Syukurin, besokannya saya WA dari pagi nggak dijawab-jawab. Bukan besokannya, siangnya setelah saya nggak tahu bahwa dia nggak bisa tidur siang ini, kenapa nih anak di WA nggak balas-balas saudara. Ternyata saya baru tahu. Dia tidur dari jam 9 sampai jam 3 saudara. Bayar utang malamnya. ya nggak bisa dengan duit ya kita bisa beli tidur nyenyak. Kita bisa bayar sekolah yang mahal-mahal buat anak kita. Bisa dengan pendidikan yang berkualitas tinggi. Tetapi kita nggak bisa beli yang namanya hikmat. Katakan amin. Uang bukan segalanya. Nah saudara, saya pernah bilang saudara, karena itu doa saya buat kita semua, yuk kita ubah perspektif kita tentang yang namanya duit. Duit nggak bisa dibawa mati, tapi nggak punya duit rasa mau. Ada berbagai jenis sakit kepala saudara. Kalau migrain tuh sebelah sini biasanya ya. Pernah ada yang migrain, biasa sebelah aja itu migrain namanya saudara. Ada lagi kalau sakitnya kolesterol di belakang nih, darah tinggi di belakang nih. Itu akan sakit di sini. Kalau stres di sini sekelilingnya saudara. Itu sakit stres. Ada lagi yang namanya sakit dompet, seluruh kepala sakit saudara. Doa saya nggak ada yang seluruhnya sakit. Di sini orang-orang yang diberkati semua saya lihat. Coba lihat, lu diberkati kagak gitu? Kepala lu sakit nggak? Nah Bapak Ibu, nah kita lihat ya, Yesus dia ngajarin sesuatu yang begitu luar biasa kepada kita. Dia tahu kita butuh yang namanya uang. Kenapa saya ngomong gini? Karena gereja terbesar adalah gereja Mamon. Nggak peduli apa agamanya, semua orang berbondong-bondong dan bergerak cari yang namanya duit. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Nggak melulu karena duit. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Yesus juga mengajarkan kepada kita. Dia adalah pribadi yang mau memberkati kita. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan kita, dia datang untuk apa? Memberkati kita. Memberikan hidup, bukan hidup sekedar hidup, tetapi hidup di dalam kelimpahan. Ketika Tuhan memilih Abraham menjadi orang pilihannya, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Aku akan membuat bangsa yang besar, namamu masyhur, dan aku akan memberkati engkau. Semuanya ada hubungan dengan yang namanya harta. Dan hari ini firman-Nya berkata, haruslah engkau ingat. Artinya gini, ketika kita diingati, dibuat Tuhan jadi pribadi-pribadi yang diberkati, kita harus kembali bahwa semuanya bermula dari Tuhan. Amin. Dan bersumber dari Dia. Karena itu kita harus ingat bahwa Dialah juga yang memberikan saudara dan saya kekuatan untuk apa? Untuk memperoleh berkat. Jadi kalau kita diberkati, kita kembali kepada sumbernya. Kita bilang, Tuhan terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa. Aminnya kayak masih bokeh. Ya, Tuhan terima kasih. Engkau jadikan aku bendahara-bendahara ilahi. Tuhan terima kasih. Kepalaku enggak sakit semuanya. Karena dompetku enggak sakit. Tuhan terima kasih. Kalau Engkau menjamin masa depanku. Katakan amin. Nah, ke depan kalau kita bicara tentang kekayaan hari ini. Ya, namanya kekayaan kan itu relatif, betul ya saudara ya. Enggak melulu diukur dari seberapa rupiah yang kita punya, seberapa banyak dolar yang kita miliki, relatif. Karena itu Tuhan, Dia sangat memuji seorang janda miskin yang hanya bisa memberi sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang punya banyak. Karena janda ini memberikan dari kekurangannya. Sementara orang yang kaya memberikan dari kelebihannya. Dan Paulus juga mengajarkan sesuatu yang begitu luar biasa. Dan doa saya ini juga sesuatu yang kita hidupi. Kita enggak usah lihat kiri kanan. Kok dia lebih diberkati? Kok dia lebih hebat? Kok rumahnya lebih besar? Kok rumah saya kecil? Kok mobilnya banyak banget? Saya satu juga gablek. Nggak punya ya. Nah kita nggak lihat lagi. Karena Paulus pernah mengajarkan kita. Aku tahu yang namanya kekurangan. Aku tahu yang namanya kelimpahan. Aku tahu yang namanya lapar. Aku tahu yang namanya kenyang. Artinya kekayaan itu adalah relatif. Tetapi seberapa jauh kita merasa cukup, itu yang paling penting. Yang untuk kita hidupi di dalam kehidupan ini. Kalau kita merasa cukup, selalu merasa cukup. Itulah orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan. Katakan amin. Jadi enggak melulu mengukur segala sesuatu dengan ukuran materi. Tetapi kita cari yuk perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, saya yakin Tuhan enggak ragu untuk memberikan lebih lagi buat kita. Yuk yang ada sekarang, mulai dari saat ini. Kita bilang, Kamsyah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu. Ya, katakan sekali lagi terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu. Jangan mau cepat kaya. Karena firman Tuhan berkata orang yang dapat dipercaya. Nah ini kekuatan.
cari kepercayaan dulu. Dialah yang akan diberkati. Tapi orang yang pengen cepat kaya gak luput dari hukuman. Gak luput dari masalah. Mungkin selama ini konsep berpikir kita, kalau kita jadi orang yang diberkati berlimpah secara materi, kita akan mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan enggak menjamin banyaknya duit, kekayaan enggak menjamin kebahagiaan kita. Amin. Apalagi enggak punya duit, lebih tidak terjamin lagi kebahagiaannya. Nah ini orang kaya 14.000 triliun sampai 15.000 triliun. Nolnya berapa, bingung tuh saudara. Waduh, udah gak berpikirnya gimana mengelola bumi, tapi memikirnya gimana mengelola planet Mars. Tapi dia pernah berkata, dia gak bahagia. Materi gak menjamin kebahagiaan. Kebahagiaan adalah keputusan. Aku mau bahagia dengan apa yang ku punya. Aku mau bahagia dengan dompetku. Aku mau bahagia dengan pasanganku. Aku mau bahagia dengan pekerjaanku. Aku mau bahagia dengan sekolahku. Aku mau bahagia dengan jabatanku. Aku mau bahagia dengan apa yang ada sekarang. Katakan amin. Banyak orang mau cepat kaya, makanya gak heran. Indonesia itu penduduknya paling mudah ditipu katanya. Investasi bodong itu ramai sekali. Dan kayaknya gak habis-habis. Saudara. Karena ada orang yang pengen cepat. Jadi bukan puser aja yang bodong, saudara. Kenapa laku di Indonesia? Investasi bodong. Karena dari kecil emaknya udah ngajarin kalau puser gak bodong. Pengen gak bodong ditempelin duit koin di pusernya. Emak-emak zaman dulu gitu saudara. Supaya gak bodong pusernya ditempelin duit koin saudara. Ya bodong sih gak infeksi saudara. Katakan bersama saya, Tuhan terlalu baik. Katakan yes, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Nah kita mau belajar hari ini tentunya 5 jenis kekayaan yang harus saudara dan saya miliki. Ya, jadi yang harus kita bangun, ya nanti kita akan melihat enggak melulu kekayaan materi, tapi ada hal-hal yang mendahuluinya. Sebelum kita jadi pribadi-pribadi yang bisa menikmati berkat yang lebih. Yang pertama, firman-Nya berkata Pengkhotbah 4:9-12 saya bacakan sedikit saja. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena kalau mereka jatuh ada seorang yang mengangkat temannya. Firman Tuhan juga berkata sendiri kita bisa dikalahkan. Berdua bisa bertahan. Tali 3 lembar. Gak mudah diputuskan. Kita tambahin tuh talinya sudah. 4 lembar, 5 lembar, 6 lembar, 7 lembar. Sampai ratusan lembar tali itu akan semakin kuat. Gayanya udah begini gak ada yang amin. Masa kuat begini kan enggak kan? Kuat begini kan? Seberapa banyak benang yang akan kita pilih? Nah itu yang akan menjadi sesuatu yang membuat kita itu jadi pribadi-pribadi yang memiliki modal untuk kita jadi pribadi yang diberkati. Survei menunjukkan dari sebuah buku yang judulnya The Millionaire Mind atau pikiran orang-orang jutawan miliuner saudara. Thomas J. Stanley dia berkata apa?
Ada 30 faktor kesuksesan yang menopang seseorang itu bisa sukses. Dan ternyata dari 30 faktor itu yang berhubungan dengan kecerdasan, kemampuan, kepintaran, capability itu cuma 3, saudara. 27-nya berhubungan dengan apa? 27-nya itu berhubungan dengan kemampuan seseorang membangun hubungan dengan orang lain. Pintar harus, tapi enggak cukup pintar. Mau kerja, kita butuh koneksi. Mau bisnis, kita butuh relasi, hubungan-hubungan. Mau naik jabatan, kita butuh hubungan dengan yang di atas, dengan rekan kerja, dengan bawahan kita. Kalau enggak, kita enggak akan pernah bisa melakukan bisnis kerjaan kita dengan baik. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Nah, karena itu betapa pentingnya yang pertama kita bangun yang namanya social wealth. Atau kekayaan sosial, kekayaan di dalam membangun hubungan. Kesuksesan seorang Daud karena apa? Kemampuan dia membangun hubungan. Dia bangun hubungan yang baik dengan Yonatan. Kalau enggak udah habis nyawanya, saudara. Dia bangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada dalam gua Adulam. Walaupun orang-orang bermasalah. Buat Daud itu adalah permata-permata. Yang bisa dia kembangkan. Enggak heran Daud. Dia bisa menikmati sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang. Yefta juga sama, dia bangun hubungan dengan petualang-petualang. Dan kita lihat, Yefta, kau sendiri lelah, saudara. Elia pernah mau bunuh diri karena dia merasa sendiri. Tapi kita bersyukur punya Tuhan yang begitu mengerti kebutuhan Elia. Tuhan bangkitkan Elia. Dan Tuhan berkata, ada 7.000 orang yang akan berjalan bersamamu. Setelah dia ngerti itu, Elia bangkit lagi. Dan dia berjalan lagi bersama-sama dengan Tuhan. Dia persiapkan next gen. Dia persiapkan Elisa. Dia persiapkan Yehu. Dia persiapkan yang lain. Elia terangkat ke surga. Amin, saudara. Sesuatu yang begitu indah. Yuk kita bangun hubungan. Berdamai dengan semua orang. Berbuat baik dengan semua orang. Katakan amin. Yang mau katakan yuk kita damai gitu. Gua ampunin loh. Jangan sama orang musuhan melulu, saudara. Coba kalau saudara punya jaringan. Bikin lemper aja, saudara, tinggal dimasukin grup WA. Buka PO buruan. Mumpung masih ada, sebentar lagi habis. Gampang kan? Coba kalau punya 2.000 grup aja. Anggota grupnya makin satu grup 1.000 aja. WA-nya gak muat. Bayangin saudara, masa sih gak ada yang nempel satupun yang buka PO? Wah pasti ada. Jangan dikit-dikit leave group. Ngambek mulu. Ada persoalan dikit dengan teman ngambek. Ya, kok gue jadi ngomel sendiri ya? Katakan bersama saya mau membangun hubungan. Katakan amin.
Kenapa kita perlu membangun hubungan? Setidak-tidaknya ada 3 hal. Pertama, mendukung kita untuk mencapai tujuan. Yang setuju katakan amin. Daud gak pernah bisa capai tujuan kalau sendiri. Tapi karena ada orang-orang yang hebat bersama-sama dengan dia, Daud bisa capai tujuannya. Kenapa kita perlu membangun hubungan? Tempat kita menerima dan memberi kebaikan berkat. Karena Tuhan mau kita saling mengasihi. Kita perlu perlu tempat untuk mengekspresikan kasih kita. Bagaimana kita memberkati orang lain. Hidup bukan hanya buat diri sendiri. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Amin, saudara. Kita perlu bangun hubungan. Kenapa kita bangun hubungan? Supaya kita memiliki banyak teman, banyak sahabat. Kalau banyak sahabat, gampang ngutang. Kalau sekedar teman bisa ninggalin kita waktu susah. Tapi kalau kita punya sahabat, dia ada bersama-sama dengan kita. Yesus pun dia nggak hidup sendiri. Dia cari murid-muridnya. Dia rangkul murid-muridnya. Dan dia berkata kepada saudara dan saya, kepada kita semua, kamu adalah sahabatku. Katakan yes. Ya kita bukan orang utan aja di hidupnya bergelombor, kecepatan bergerombol, saudara. Masa kita hidup sendiri? Ya, yuk kita bangun hubungan sebanyak mungkin. Nah, Amsal 22 ayat 1, gimana kita bisa bangun hubungan? Jaga nama baik, jaga karakter kita, jaga sifat-sifat kita, jaga sikap kita. Wah, kalau kita bisa jaga itu, nggak usah cari teman, orang pasti akan melekat dengan kita. Di sini siapa yang pernah sekolah? Nanyanya ngeselin ya. Kan kita pernah belajar biologi ya. Oh, ada macam-macam simbiosis. Betul ya? Ada simbiosis apa? Parasitisma. Itu yang jadi benalu tuh saudara. Ada komensalisme. Ada ya berteman, nguntungin enggak, ngerugiin enggak, kira-kira gitu. Tapi ada yang terbaik, yaitu mutualisme. Saling menguntungkan. Yuk kita cari teman yang baik. Katakan amin. Sahabat yang baik. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Katakan yes. Nah, nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Dikasih orang lebih baik daripada emas dan perak. Waduh, kalau kita banyak sahabat, saudara, di situ dikatakan jauh lebih berharga dari emas dan perak. Amin. Yuk kita cari hubungan sebanyak mungkin. Nah, ini Robert Kiyosaki dia bilang, the richest people in the world look for and build networks. Everyone else look for work. Orang terkaya dunia membangun yang namanya hubungan. Yang lain cari kerjaan doang. Beda ya. Makanya Bill Gates dia bilang, dia pernah ngomong, kalau aku boleh memulai segala sesuatu dari awal, dia akan bangun hubungan sebanyak mungkin.
Kayak 2 bukti orang kaya udah ngomong kayak gitu. Kayaknya kita juga harus lakukan. Amin. Kayaknya mau apa juga gampang. Kita akan, bos saya pernah habis minus. Tapi kena selama bisnis tahun 98 habis minus. Karena selama bisnis dia nggak pernah ngemplang. Bayar utang bank nggak bayar. Dia senantiasa bayar dan komunikasi baik. Yang terjadi apa? Ketika dalam keadaan susah seperti itu, masih ada supplier yang percaya. Masih ada bank yang tetap mau restrukturisasi, yang mau menambah fasilitas demi keberlangsungan. Supaya bisa sama-sama bertumbuh lagi. Begitu juga dengan kita. Kalau kita bangun hubungan, ada perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Yang akan menopang kita untuk jadi pribadi-pribadi yang sejahtera. Makasih buat amin ya. Terima kasih buat tepuk tangannya. Yang pertama, social wealth. Yang kedua, apa yang harus kita bangun? Nah, yang kedua. Yang kedua, mana contekan gua? Efesus 5 dikatakan bahwa pergunakanlah waktu-waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi yang kedua artinya adalah kalau kita mau jadi pribadi-pribadi yang ke depan bisa menikmati berkat yang Tuhan janjikan. Kekayaan yang kedua adalah, ini tadi ketinggal, your network is your network. Jaringan kita, hubungan kita adalah kekayaan kita. Yang kedua adalah time wealth. Atau kekayaan waktu, kekayaan bagaimana kita menggunakan waktu untuk menikmati hidup ini. Hidup di dalam keseimbangan. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan tahu bahwa kita semua orang-orang sibuk. Sibuk nganggur ada juga. Sibuk ngelamun. Ya ada juga saudara. Ya. Tapi hari ini yang mau kita renungkan adalah ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, ada di bumi ini, dia enggak berhenti bekerja. Dia juga Tuhan yang sibuk, manusia yang sibuk. Karena dia pernah berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Enggak berhenti kerja. Dia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani semua orang. Artinya betapa sibuknya hidupnya. Tetapi apa yang dia lakukan? Ketika dia sibuk, dia enggak pernah melupakan hubungan dengan Bapaknya. Dia pergunakan waktu-waktu yang ada juga untuk membangun hubungan dengan Bapaknya. Dia siapkan waktu. Kerjaan banyak, pelayanan banyak, tapi dia siapkan. Karena itu adalah momen keseimbangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang bernama Saint Francis de Sales. Dia berkata apa? Setiap orang Kristen membutuhkan setengah jam untuk berdoa setiap hari. Kecuali dia sibuk. Kalau sibuk, dia membutuhkan 1 jam setiap hari. Kayaknya saya nggak ngerti ngomongnya ya. Nggak jelas ya. Saya ulangi sekali lagi ya.
Setiap orang percaya membutuhkan waktu paling tidak setengah jam untuk berdoa. Kecuali dia sibuk. Kalau dia sibuk dia harus berdoa 1 jam. Oh Nil gantiin saya dong ngomong gimana? Katakan amin. Artinya gini, Tuhan tahu kita sibuk. Tuhan pernah menegur bangsa Israel di zaman Nabi Hagai. Karena mereka apa? Mereka hanya mengurus urusannya sendiri. Hagai 1 ayat 9. Oleh karena rumahku dijadikan reruntuhan. Sementara kamu sibuk dengan urusanmu sendiri. Tuhan pernah menegur Marta karena sibuk melayani, sibuk masak. Sementara Tuhan Yesus ada di depannya. Enggak peka. Makanya dalam bahasa Cina. Saya enggak ngerti bahasa Cina. Tapi kebetulan aja ini saya dapat. Sibuk itu dari 2 suku kata. Yang satu mati, yang satu hati. Hatinya mati. Atau mati rasa. Ada Tuhan di depan, di rumahnya. Dia sibuk sendiri. Ada Tuhan di hadapannya. Dia sibuk sendiri. Itu yang dikatakan sibuk atau mati rasa. Contohnya gini. Kalau saya sedang siapin firman atau sedang lihat sesuatu di tab saya atau di HP saya. Istri saya suka ngambek, saudara. Kenapa? Dia ngomong lewat aja, saudara. Saking asiknya, saudara. Begitu dia ngomong 2 kali, saya baru nengok. Apa? Udah lewat, kata dia. Itu mati rasa. Enggak peka dengan lingkungan. Yang kagak ngerti katakan amin. Nah, enggak ngerti kebutuhan sebelahnya. Nah karena itu hari ini kalau kita mau jadi pribadi-pribadi yang memiliki kekuatan untuk kita lebih sejahtera, lebih diberkati. Kita harus memiliki yang namanya time wealth. Katakan amin. Yuk kita berikan, sibuk boleh. Keluarga jangan dilupain. Amin. Sibuk boleh. Tuhan jangan dilupain. Sibuk boleh. Apalagi ibadah jangan kita lupakan. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Katakan yes. Nah saudara. Makanya saya senang kalau melayani UMAS. Tadi kan waktu-waktu ini adalah jahat. Kita gunakan sebaik-baiknya. Yang sudah umur 60-an, 70-an. Senangnya nyanyi lagu. Hidup ini adalah sebentar lagi. Yuk anak-anak muda gunakan kesempatan dengan baik. Waktu-waktu masih panjang ya. Yang punya duit, yang kerja, yuk ditabung sedikit demi sedikit. Lama-lama kepake. Buat masa depan. Katakan haleluya. Yuk istri kita perhatiin, kita dengerin. Saya udah cerita kan tadi. Enggak, udah lewat. Itu udah ngambek artinya saudara. Ya udah lewat mau diapain lagi saudara. Sedang sibuk. Mati rasa. ya, rada kebas. Doa saya yuk ke depan kita lebih peka lagi. Yang ngerti katakan.
Karena kesibukan itu cenderung membuat orang mati rasa. Ia mencuri, merampas hal-hal yang berharga. Sebetulnya buat kehidupan saudara dan saya. Dia mulai mati rasa terhadap Tuhan. Mati rasa terhadap keluarga. Mati rasa terhadap teman. Ada orang melesetin lagu Potong Bebek Angsa. Saudara. Dirubah sama dia. Potong bebek angsa. Masak di kuali. Kawin udah lama. Lupa sama istri. Senang ke sana. Susah ke sini. Sakitnya tuh di sini. Nah itu orang udah mulai sibuk. Sibuk cari kegiatan katanya. Tapi doa saya di sini setia. Kok aminnya kayaknya nyangkut. Ya lama-lama egois. Lama-lama sering khawatir. Katakan sibuk. Tadi saya cerita ada kakek-kakek sama nenek-nenek. Belum begitu tua, yang 60-an kayak yang khotbah. Pergilah mereka ke mall. Begitu sampai mall, si nenek mau belanja ceritanya. Ya dia ke supermarket. Si kakek gak mau nemenin, dia pergi ke tempat lain. Dia pergi ke S Hardware. Sekarang udah gak ada ya, ganti Asko. Dia pergi, janjian 1 jam lagi ketemu. Wow, saking sibuknya nyari barang, saudara. Itu mati rasa. Lupa sama waktu. Janjian sejam ketemu lagi di tempat yang tentukan gak ketemu, saudara. Mungkin nenek itu nyari juga, saudara. Cari-carian gak ketemu. Dia datanglah seorang SPG, cantik bukan main. Dia datang, Mbak, tolong dong bantuin aku kakek cari istri. Ya Pak, ke resepsionis aja kalau mau cari istri. Ini masalahnya dibilang. Kakek lupa wajah istri. Lupa pakai baju apa dia tadi. Tapi kakek minta bantuan gampang. Ngapain kek? Pokoknya kamu duduk sebelah kakek yang rapet duduknya. Pinter kan? Nah, terus nanti kalau ada yang ngejambak rambut kamu nenek-nenek. Nah itu dia. Itu dia istri kakek. Ya, lihat kiri kanan ya. Jangan dengerin tuh cerita pendeta. Katakan bersama saya, sibuk membuat kita mati rasa. Mati rasa terhadap kebutuhan lingkungan kita, sekitar kita, keluarga kita. Dan mati rasa terhadap kehadiran Tuhan. Amin. Kita restorasi hari ini. Yuk kita gunakan waktu-waktu dengan tepat. Jim Rohn dia bilang, time is more valuable than money. Amin. Uang yang hilang bisa kita cari. Tapi waktu yang terlewatkan gak akan pernah kembali. Terima kasih. Khotbah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Katakan haleluya. Karena kalau gue pencet lagi, nongol poin 3. Saudara gak datang lagi minggu depan. Gak mau bangun ya? Anugerahmu, 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 anugerahmu.
Sesibuk apapun, kami mau belajar tetap peka. Peka akan kehadiran Tuhan. Karena itu adalah kesempatan yang terbaik untuk kami bangun hubungan dengan Tuhan. Sesibuk apapun, kami mau tetap peka dengan orang-orang di sekitar kami, dengan keluarga kami. Karena mereka adalah pribadi-pribadi yang Tuhan tempatkan buat kami, untuk kami bisa mencapai tujuan kami. Sesibuk apapun, Tuhan, kami mau belajar peka betapa perlunya kami membangun hubungan dengan banyak orang. Karena dengan seperti itulah kami akan jadi pribadi-pribadi yang jauh lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat, dan lebih kuat. Sendiri kami bisa dikalahkan, berdua kami bisa bertahan. Tali tidak 3 lembar tidak mudah diputuskan. Apalagi ketika kami juga bangun hubungan denganmu. Segala yang Tuhan janjikan, ketika Engkau berjanji buat kami, buat anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya, Engkau akan teguhkan janji-Mu. Kami percaya Engkau akan genapi dalam hidup kami. Sidinya Yesus, haleluya. Hubungan-hubungan yang kurang baik akan kami perbaiki. Nggak peduli apapun yang dilakukan orang lain terhadap kami, sikap kami, bagian kami berdamai dengan semua orang. Bahkan kami mau berkati. Kami berkati mereka, kami berkati. Karena itu modal kami. Dan itulah ekspresi dari kasih kami yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak. Sekolah anak-anak mereka yang sedang ujian, ulangan, Tuhan berkati, berikan hikmat yang terbaik. Yang akan ujian, persiapkan mereka. Berikan kesehatan yang terbaik. Pribadi lepas pribadi Engkau berkati, keluarga demi keluarga Engkau berkati, pekerjaan usaha mereka Tuhan berkati. Kami terima berkat-Mu Tuhan, kami angkat tangan kami, biar berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan, kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya bersama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa minggu yang akan datang di hari Pentakosta, hari ke-50, hari pembebasan, hari pencurahan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan.